Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat onlineku. Jadi malam hari ini insya Allah kita akan berbagi sedikit informasi dan ilmu dalam rangka menyelesaikan challenge penugasan DM3 yang diselenggarakan oleh kami Jawa Barat. Nah, salah satu penugasannya itu adalah kita harus mereview salah satu buku yang menjadi bagian dari manhaj tugas baca atau mantuba. Dan di sini Melati udah punya buku yang udah direview, udah diresum dan juga ya dapat view-nya lah ya. Point of view-nya Melati tentang fikih daulah. Fikih daulah ini ditulis oleh Syekh Yusuf Kordowi. Yang kalau di sini di terjemahannya itu dari Katur Suhardi, dan ini terbitan dari Pustaka Al-Kautsar kayak gitu. Di sini tebal bukunya 275 halaman. Ya, halamannya, tebalnya ya berapa gram ya? Ya sekian lah ya. Dan di sini ada 13 bagian yang menjelaskan tentang fikih daulah. Nah, sebelumnya mungkin juga ada yang bertanya-tanya fikih daulah teh apa gitu. Jadi fikih daulah itu adalah fikih negara gitu. Dan yang menarik di awal tuh disebutkan bahwa ternyata fikih negara ini jarang banget jadi konsentrasi untuk dikaji, ataupun istilahnya para ulama atau fuqaha pun mau nulis gitu tentang fikih daulah itu jarang banget, padahal urgensinya itu sangat-sangat penting gitu. Nah, di sini ada 13 bagian. Pertama itu ada, tentunya mukadimah ya, nggak termasuk bagiannya. Ada kedudukan daulah menurut perspektif Islam, kemudian ada karakteristik daulah yang dibangun Islam, ada tabiat daulah dalam Islam, kemudian menuju fikih syasah yang matang, Islam politis yang juga menarik ya, kemudian ada Islam dan memutuskan perkara menurut ketentuan Allah, tahapan-tahapan merubah kemungkaran, demokrasi multipartai, kemudian ada juga ngebahas tentang bagaimana peran ataupun perspektif wanita nih yang berkecimpung di kancah negara, di kancah parlemen. Kemudian juga ngebahas tentang bagaimana sih ketika kita bergabung dengan, atau misalkan bukan bergabung, istilahnya mungkin berkoalisi dengan pemerintahan yang bukan Islam. Kemudian ada juga dibahas tentang bagaimana kebaikan yang berbenturan dengan keburukan. Selanjutnya ada juga terakhir banget nih dibahas tentang bagaimana perspektif pencalonan non-muslim di Dewan Perwakilan. Oke. Nah, kita akan bahas dari awal gitu ya. Ini menarik juga tentang bagaimana kedudukan daulah menurut perspektif Islam. Jadi kedudukan negara menurut perspektif Islam. Kenapa sih? Penting gak sih adanya negara gitu ya dalam Islam? Tentunya memang sangat-sangat penting. Karena kenapa? Kalau yang Melati bisa simpulkan di sini adalah negara itu menjadi salah satu instrumen pendukung tersebarnya dakwah Islam. Itulah mengapa kalau di sejarah, mungkin sejarah Islam ya, kita bisa menyaksikan bahwa ini ekspansi wilayah, wilayah kemana. Tujuannya sebetulnya bukan menguasai saja gitu ya, tetapi memang bagaimana berupaya menyebarkan dakwah Islam tersebut gitu. Kemudian terkait dengan karakteristik daulah yang dibangun Islam. Nah, ini di sini ada beberapa bagian gitu ya, bahwa karakteristik daulah yang dibangun Islam itu daulah yang salah satunya yang menarik adalah daulah yang berskala internasional gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas di satu wilayah saja, misalkan di Arab saja enggak gitu, atau di Madinah saja enggak, tetapi karakteristik ataupun karakteristik negara Islam ini tuh tidak mengenal batasan-batasan. Bisa saja di Afrika, bisa saja di Indonesia, bisa saja di Amerika, itu boleh. Karena ya seperti yang kita ketahui ya, bahwa Islam itu kan syumul gitu ya, universal, dan insya Allah juga bisa diterapkan dimanapun seperti itu. Nah, yang menarik juga gitu di sini dibahas bahwa karakter-karakter daulah Islam ini adalah daulah yang berdasarkan hukum syariat gitu ya, berdasarkan hukum syariat dan konstitusional.
belibet ya. Jadi hukum-hukum yang diambilnya itu berdasarkan hukum-hukum agama gitu ya. Hukum-hukum agama bersumber dari apa? Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Kemudian ada juga membahas tentang musyawarah gitu ya. Daulah yang berdasarkan musyawarah, artinya ketika mengambil keputusan ataupun sesuatu itu berdasarkan kesepakatan bersama, keputusan bersama. Kemudian ada daulah yang pemberi petunjuknya, bukan sekedar pengumpul pajak gitu ya. Negara yang pemberi petunjuk, artinya bukan negara yang justru mengumpulkan pajak-pajak untuk misalkan digunakan gitu ya dari rakyatnya, tetapi justru bagaimana negara ini bisa istilahnya memberikan petunjuk, memberikan apa yang masyarakatnya butuhkan itu. Bahkan di sini dikisahkan pada zaman salah satu khalifah gitu ya, saking tidak adanya orang miskin gitu, karena berhasil mengelola pajaknya itu kemudian dibagikan, sampai-sampai setelah Amirul Mukminin ini kayak diperiksa gitu, ada nggak yang miskin? Itu nggak ada, sampai akhirnya dana bukan pajak, dana zakat ya, karena di sini mengenalnya zakat. Akhirnya dana zakat ini digunakan untuk membebaskan budak gitu ya. Saking pengelolaannya dikatakan bagus ya, berhasil, dan tidak mengambil tidak mengambil hak dari orang yang mungkin berkemampuan menengah gitu ya, tapi benar-benar ngambil dana zakat dikelola kemudian digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, seperti itu. Kemudian karakter yang lain adalah bahwa daulah ini daulah yang melindungi orang-orang lemah gitu ya. Daulah yang melindungi perempuan, anak-anak, orang tua, renta, yang semuanya itu ternyata memang sudah ada gitu ya dalam Al-Quran. Balik lagi bahwa karakteristik daulah atau negara Islam ini adalah ngambil hukumnya itu dari Al-Quran sama Sunnah. Jadi ketika memang, kenapa sih daulah yang melindungi masyarakat gitu ya, melindungi orang-orang lemah gitu ya, melindungi anak-anak yatim, orang tua renta, itu tuh semuanya ada gitu ya, anjuran-anjurannya dalam Al-Quran maupun Sunnah gitu. Kemudian daulah yang melindungi hak dan kebebasan, serta daulah yang berprinsip dan berakhlak. Yang dimaksud dengan hak dan kebebasan di sini adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara gitu ya, kebebasan untuk saling menasihati ketika pimpinannya ataupun perwakilannya melakukan kesalahan kayak gitu, dan berprinsip serta berakhlak. Nah, ini juga menjadi salah satu karakteristik dari daulah Islam kayak gitu. Kemudian ada di sini juga dibahas tentang tabiat daulah Islam. Nah, di sini katakan daulah Islam bukan daulah yang teokrat. Artinya daulah teokrat itu daulah yang memang menggunakan agama gitu ya, bisa dikatakan menggunakan agama sebagai cara untuk berkuasa. Nah, di sini tuh dibantah, walaupun di sini juga dijelaskan pas ke akhir-akhir orang-orang Western, orang-orang Barat, sekuler liberalisme itu menuduh bahwa Islam itu ya daulahnya teokrat gitu ya, dengan pengalaman mereka gitu ya, bahwa kalau di Barat itu kan pernah ada pertentangan ya antara memang negara dengan gereja gitu ya, tapi sebetulnya yang Islam tawarkan tuh bukan seperti itu gitu, berbeda gitu ya dengan perspektif orang-orang di sana gitu ya. Nah, kemudian di sini juga dibahas tentang daulah Islam adalah daulah pemerintahan sipil gitu ya. Jadi daulah yang memang pemerintahannya itu ada di tangan rakyat gitu, dengan cara mewakilkan, seperti itu. Dengan dibahas juga nanti di sini ada sistem kayak perwakilan rakyat lah ya, kita sebutnya seperti itu. Kemudian pemikiran kedaulatan pembuat hukum dan seberapa jauh kaitannya dengan daulah teokrat, ini masih membahas dalam daulah teokrat gitu ya. Kemudian juga di sini dibahas tentang yang paling menarik, yang menurut Mati menarik adalah tentang Islam politisi. Gak pakai Islam politis ya. Bahwa di sini ada
ya bisa dikatakan ada pendapat gitu ya, ada yang mengatakan bahwa Islam itu tidak bisa disatukan dengan politik dan politik itu berbeda dengan Islam. Nah ini totally dibantah gitu ya dalam buku ini, gak seperti itu loh konsepnya gitu ya. Jadi ternyata konsep seperti itu memang sengaja dimasukkan untuk apa, menjauhkan gitu ya, menjauhkan umat ini dari pencerdasan tuh ya, dari ya tadi seolah-olah beda gitu ya antara agama politik, tapi sebetulnya itu tuh agama tanpa politik itu disebutkan di sini itu tidak berarti apa-apa itu. Jadi kalau misalkan ada yang masih menganggap bahwa agama bukan atau tidak ada kaitannya dengan politik, begitu pun sebaliknya, nah ini mungkin harus banget baca buku ini, karena di sini tuh buku ini tuh bakal membuat wawasan kalian bertambah dan ngebuka banget wawasan kalian gitu ya. Nah kemudian di sini juga dibahas tentang bagaimana kita gitu ya, daulah Islam ini memandang kemungkaran gitu, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sesuatu yang diwajibkan bagi setiap muslim, dan pasti dalam satu negara, dalam satu daulah, ketika memang ada kehidupan di sana gitu kan ya, ada celah-celah atau potensi-potensi tentang nahi mungkar ataupun potensi-potensi amar ma'ruf gitu ya. Nah di sini tuh kaitannya tadi ya dengan politik juga, ketika memang kekuasaan atau penguasa itu tidak berada di tangan orang yang baik gitu, yang benar, maka ini menjadi satu bencana gitu ya, karena tidak bisa gitu ya nantinya kalau penguasanya ternyata mungkar ya, seperti yang kita ketahui bersama-sama di Turki yang pernah menjadi sekuler. Nah itu salah satu contohnya itu ya, Mustafa Kemal Atatürk kayak gitu kan. Ketika penguasanya itu zolim, maka ya sistem yang digunakan pun zolim gitu ya. Tetapi ketika memang yang menguasai itu orang yang ngerti syariat, ngerti hukum, ngerti dakwah, insya Allah akan baik gitu ya satu negara, usaha negara. Dan ketika pun pimpinannya itu atau ya sebutnya presiden atau apapun itu ya ternyata memang muslim, di sini yang sangat menarik juga, ternyata orang-orang non muslim pun itu dijamin keamanannya. Itu dalam perspektif ya, dalam daulah, dalam perspektif Islam tuh ya, dijamin keamanannya. Dan ini sudah ada contoh-contohnya sejak zaman-zaman dulu seperti itu. Kemudian di sini juga ngebahas tentang demokrasi. Nah, ini menarik juga ya, demokrasi. Demokrasi ini dituduh sebagai, ya bukan dituduh ya, sepertinya memang apa ya istilahnya, serapan dari sistem barat gitu ya. Tapi ternyata kalau dalam pandangan Syekh Yusuf Qaradawi, selama memang sistem itu sejalan dengan dakwah Islam dan kemudian kita bisa mengambil, menyaring, dan bisa memperkuat dakwah Islam gitu ya, sebenarnya itu boleh-boleh aja. Jadi kalau dalam pandangan beliau tidak mengharamkan juga gitu ya, tapi ambil yang baik-baiknya seperti itu, karena hal ini bukanlah bagian dari hal akidah, tapi bagian dari hal-hal cabang kayak gitu. Seperti mungkin di sekarang ya di Indonesia kita pakai sistem demokrasi, oke, gak apa-apa gitu, tapi bagaimana caranya sistem demokrasi ini justru bisa kita gunakan juga sebagai alat untuk dakwah gitu ya, untuk memasukkan nilai syariat di Islam itu sendiri gitu ya, untuk ya dengan tujuan kemaslahatan bersama, kemaslahatan bangsa dan negara seperti itu. Kemudian di sini juga membahas tentang multipartai dalam Islam gitu ya. Ada yang berpendapat, ulama berpendapat bahwa multipartai itu ternyata nggak boleh karena itu menimbulkan perpecahan gitu ya. Bahkan Imam Hasan al-Banna pun dalam pemikirannya itu mengatakan bahwa multipartai itu merupakan salah satu cara orang-orang musuh-musuh Islam untuk memecah belah gitu. Namun Syekh Yusuf Qaradawi ini berpendapat tidak demikian gitu, dan ya
beliau mengatakan bahwa itu tuh tergantung pada kondisi tertentu. Mungkin pada saat zamannya Hasan al-Banna itu ya bisa jadi gitu ya seperti itu kondisinya, tapi pada zamannya Syekh Yusuf Qaradawi ternyata multipartai itu bisa jadi celah kekuatan juga justru gitu ya, celah kekuatan. Kemudian dibahas juga di sini bagaimana kebebasan membentuk organisasi jamaah juga itu ya. Kemudian dibahas juga disoroti juga bagaimana peran ataupun wanita nih, kaum kami gitu ya, berkancah di publik gitu ya, berkancah di parlemen. Ada yang memang ulama-ulama berpendapat mengharamkan, nggak boleh, dengan alasan bahwa fitrahnya itu tidak seperti itu. Kemudian fitrahnya tuh wanita tuh bukan untuk di sana gitu, tapi di rumah menjaga anak dan sebagainya gitu ya. Ada yang mengatakan tidak boleh karena untuk menjaga sebagai tindakan pencegahan gitu ya, saya lupa istilahnya, pencegahan ketika memang perempuan misalkan menjadi seorang wakil gitu ya, atau apapun itu, wakil parlemen, wakil rakyat, dan ternyata itu mengharuskan mereka untuk berhubungan, bersosialisasi dengan banyak orang termasuk dengan lawan jenisnya, katanya untuk melindungi. Ada yang mengharamkan gitu ya, tapi lagi-lagi bahwa ternyata dalam pemikiran Syekh Yusuf Qaradawi sebetulnya itu bisa ditanggulangi gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita sebagai wanita udah punya komitmen nih, harus bersikap bagaimana, harus bersikap seperti apa, seperti itu. Jadi sebetulnya boleh, kalau di sini beliau mengatakan boleh-boleh aja sebagai wanita gitu ya. Ada juga yang berpendapat bahwa wanita nggak bisa ke parlemen karena wanita nanti bakal jadi pemimpin laki-laki. Nah di sini pun dibahas tidak seperti itu gitu konsepnya, tetapi ternyata memang boleh-boleh aja karena menurut beliau gitu ya, perempuan pun ketika memang berada di di parlemen gitu ya, ternyata mayoritasnya masih laki-laki gitu ya. Jadi ya aman-aman aja sebetulnya mah gitu, selama tadi ya kita bisa menjaga adab dan bisa menempatkan diri seperti itu. Kemudian tuh membahas juga tentang mencalonkan ataupun ya pencalonan non muslim ya di Dewan Perwakilan, boleh nggak gitu ya pencalonan non muslim. Dan di sini beliau mengatakan tidak ada larangan dalam nas apapun, dalil apapun yang melarang non muslim mencalonkan diri di wilayah negara muslim seperti itu. Jadi benar-benar fikih daulah ini tuh membuka wawasan banget gitu ya, yang mungkin tadinya berpikir politik itu kotor dan sebagainya, atau demokrasi itu suatu hal yang warisan barat dan sebagainya, itu bisa kebukalah wawasannya ketika kita ngebaca buku fikih daulah ini gitu. Dan lagi-lagi pada intinya gitu ya, ternyata fikih daulah ini, fikih negara ini yang tadi ngebahas politik, ngebahas karakteristik negara, ngebahas tentang pimpinan gitu ya, pada intinya adalah untuk menegakkan dakwah gitu ya Islam gitu, untuk menegakkan syariat Islam. Seperti itu yang bisa Melati dapatkan dan bisa Melati pahami. Sebetulnya masih banyak yang ingin disampaikan, tapi berhubung waktunya terbatas ya, jadi tidak bisa disampaikan semua. Dan terima kasih, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.